Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 21 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan siang ini kita akan mempelajari tafsir surat Al-Baqarah ayat 203. Surat Al-Baqarah ayat 203. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbaiki niat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah ta'ala selalu memperbarui semangat kita dan menambah kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan berzikirlah, mengingat Allah, memuji kebesarannya, fi ayyamin ma'dudat, di hari
atau di beberapa hari. Qala Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, al-ayyam al-ma'dudat, beberapa hari yang dimaksud pada ayat ini adalah ayyamut tasyrik. Yang dimaksud ayyam ma'dudat tafsirnya adalah ayyamut tasyrik. Wal ayyamul ma'lumat, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang diketahui. Qala Ibnu Abbas, al-ayyam al-ma'lumat artinya apa? Siapa yang masih ingat? Ayyamul ashr. Naam. Ayyam, al-ayyam ma'dudat di musim haji maksudnya adalah ayyamut tasyrik. Adapun ayyam ma'lumat adalah ayyamul ashr, yaitu 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jamaah haji secara khusus dan memerintahkan kaum muslimin secara umum untuk memperbanyak zikir pada hari tasyrik, karena hari tasyrik adalah hari yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik adalah hari makan dan hari minum, serta hari memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir pada hari tasyrik mencakup berzikir secara umum dan berzikir secara khusus. Di antaranya bertakbir setiap kali selesai salat, setiap kali selesai salam dianjurkan bertakbir pada hari tasyrik. Dan juga dianjurkan bertakbir secara umum di setiap saat, setiap waktu pada hari tasyrik, yaitu mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini diantara zikir yang khusus dianjurkan pada hari tasyrik. Adapun zikir secara umum, membaca Al-Quran, memperbanyak sholawat, memperbanyak tasbih dan yang lainnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikirlah, mengingat Allah, memuji kebesaran Allah di hari-hari tertentu. Yang dimaksud adalah di hari tasyrik. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi. Barang siapa yang mabit di Mina, kemudian setelah 2 hari dia keluar, maka tidak ada dosa baginya. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi. Dan barang siapa yang mabit di Mina
kemudian mengakhirkan keluar dari Mina sampai hari yang ketiga, sampai hari yang terakhir dari hari tasyrik, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya, limanittaqa, bagi siapa yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan firman Allah fala itsma alaihi? Ada dua penafsiran. Tafsir yang pertama artinya tidak mengapa, tidak ada dosa. Fala itsma alaihi artinya fala haraja, tidak mengapa bagi jamaah haji yang mabit di Mina pada hari tasyrik, tidak mengapa mabitnya 2 hari saja. Namun lebih afdal mabit di Mina 3 malam, 3 hari 3 malam. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi limanittaqa. Siapa yang mengakhirkan mabitnya, yaitu menginapnya di Mina 3 malam, ditambahi dengan firman Allah limanittaqa, ada tambahan takwa. Ini menunjukkan lebih utama mabit di Mina 3 malam. Kemudian makna yang kedua, faman ta'ajjala fi yawmaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi, tidak ada dosa baginya. Apa maksudnya? Apa maksudnya wahai ikhwah? Ada 2 penafsiran, dan mayoritas para salaf dari sahabat atau yang lain menafsirkan dengan tafsir ini. Gimana Abu Ishaq? Fala itsma alaihi. Qala Abdullah bin Mas'ud, fala itsma alaihi ay kharaja minal itsmi kullihi, dia keluar dari dosa seluruhnya. Dalam riwayat yang lain Abdullah bin Mas'ud berkata, fala itsma alaihi ghufirat dunubuhu, siapa yang mabit di Mina 2 hari, dosanya diampuni oleh Allah seluruhnya. Siapa yang mabit di Mina 3 hari, dosa-dosanya diampuni oleh Allah seluruhnya. Dan mabit di Mina 3 malam itu lebih afdal. Ini fala itsma alaihi, tidak ada dosa baginya, artinya dia keluar, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, kharaja minal itsmi kullihi, dia keluar dari dosa seluruhnya. Dalam lafaz yang lain Abdullah bin Mas'ud berkata, ghufirat dunubuhu, dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mayoritas jumhur para salaf, kalau kita menyebutkannya, mereka menafsirkan dengan tafsir ini. Fala itsma alaihi artinya ghufira lahu, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwasannya hanya kepada Allah kalian dikumpulkan. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, ya'muru ta'ala bidzikrihi fil ayyamil ma'dudat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berzikir
mengingat Allah, berzikir, memuliakan dan mengagungkan Allah. Fil ayyamil ma'dudat, di hari-hari tertentu atau di beberapa hari yang telah ditentukan. Wa hiya ayyamut tasyrik ats-tsalatsatu, yaitu di hari tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13. Kenapa dinamakan hari tasyrik? Kenapa dinamakan hari tasyrik? Sumiyat ayyamut tasyrik. Siapa yang tahu kenapa dinamakan hari tasyrik? Naam, li'anna al-hujjaj yada'una al-luhum fi jihati syarq. Karena jamaah haji menjemur dagingnya di arah timur supaya terkena sinaran matahari, supaya dagingnya tidak rusak, maka dinamakan hari tasyrik, yaitu para jamaah haji menjemur daging korban di arah timur. Kemudian kita lanjutkan, yang dimaksud al-ayyamul ma'dudat adalah ayyamut tasyrik, hari tasyrik ba'dal id, limaziyatiha wa syarafiha, karena kemuliaannya dan karena kekhususannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berzikir secara khusus pada hari-hari yang mulia tersebut. Wa kaunu baqiyatil manasik tuf'alu biha, dan dikarenakan sisa-sisa manasik haji dikerjakan pada hari tasyrik. Wa likaunin nasi adyafan lillahi fiha, dan juga dikarenakan jamaah haji adalah tamu undangan Allah. Walihada hurrima siyamuha, maka dari itu diharamkan berpuasa pada hari-hari tasyrik. Falidhikri fiha maziyatun laysat li ghairiha, maka berzikir, mengingat Allah dan memuji kebesarannya pada hari tasyrik memiliki keistimewaan yang tidak terdapat pada hari-hari yang lainnya. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik adalah hari makan, hari minum, artinya hari raya bagi kaum muslimin. Wa dzikrillah, dan hari tasyrik termasuk hari di mana kaum muslimin diperintahkan untuk memperbanyak zikir, memuji Allah. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumu Arafah wa yaumun nahr wa ayyamut tasyrik aiduna ahlal Islam wa hiya ayyamu aklin wa syurbin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari Arafah, hari Idul Adha, hari Nahr yaitu hari Idul Adha, dan hari tasyrik adalah hari raya kita wahai umat Islam, dan hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Uqbah ibnu Amir. Dalam hadis yang lain,
yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu hadhil ayyam." Janganlah berpuasa pada hari-hari ini, yaitu pada hari tasyrik. Fa innaha ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Karena hari tasyrik adalah hari makan, hari minum, dan hari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya hari tasyrik adalah hari raya umat Islam. Maka diharamkan berpuasa pada hari tasyrik. Wa yadkhulu fi dzikrillah fiha, dan termasuk berzikir memuji Allah pada hari tasyrik, dzikruhu inda ramyil jimar, yaitu berzikir memuji Allah ketika melontar jamrah, yaitu jamaah haji melontar jamrah. Kemudian setiap batu dilempar dengan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian wa indad dabh, di antaranya adalah memuji Allah ketika menyembelih korban, membaca apa? Bismillahi Allahu Akbar. Wa dzikrul muqayyad aqibal faraid. Demikian pula zikir al-muqayyad, yaitu zikir khusus, takbir khusus setiap kali selesai salat fardu, yaitu bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Takbir muqayyad dimulai dari pagi hari Arafah sampai hari tasyrik yang ketiga. Ini namanya takbir al-muqayyad. Bal qala ba'dul ulama, bahkan sebagian ulama berpendapat, innahu yustahabbu fiha at-takbirul mutlaq. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya pada hari tasyrik dianjurkan untuk bertakbir secara mutlak, yaitu secara umum di setiap saat. Kal ashri, seperti bertakbir pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Walaysa biba'id, dan ini bukan pendapat yang aneh, dan bahkan ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Umar ibn al-Khattab pada hari tasyrik diriwayatkan beliau bertakbir di Mina. Beliau bertakbir dan orang-orang bertakbir ketika mendengar takbirnya Umar ibn al-Khattab. Maka pada hari tasyrik dianjurkan memperbanyak takbir. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Faman ta'ajjala fi yawmaini," barang siapa yang tergesa-gesa dan mabit di Mina hanya 2 hari, ay kharaja min Mina, artinya dia keluar dari Mina, wa nafara minha qabla ghurubi syamsi al-yaumi tsani, dan dia keluar dari Mina sebelum matahari terbenam di hari yang kedua dari hari tasyrik, maka tidak mengapa baginya. Ini memberikan kepada kita suatu faedah bahwasannya tidak mengapa keluar dari Mina di hari tasyrik yang kedua. Namun syaratnya jangan sampai
di Mina sehingga matahari apa? Terbenam. Jadi kalau maghrib masih di Mina, hari tasyrik, malam tasyrik yang ketiga masih di Mina, tidak boleh keluar, dia harus menetap apa? Di Mina. Demikian. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fala itsma alaihi, tidak ada dosa baginya, artinya tidak mengapa, atau diartikan salaf, yaitu dosa-dosanya sudah keluar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ta'akhkhara, barang siapa yang mengakhirkan menginapnya, itu menginap 3 malam, bi an bata biha lailata tsalits, yaitu menginap di Mina di malam yang ketiga, warama minal ghad, dan di hari berikutnya melontar jamrah di hari yang ketiga, fala itsma alaihi, maka tidak ada dosa baginya dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Wa hadza takhfifun min Allah, dan ini adalah keringanan dari Allah, ala ibadihi, kepada hamba-hambanya, fi ibahati kilal amrain, ketika Allah membolehkan masing-masing dari 2 pilihan tadi. Walakin minal ma'lum, akan tetapi telah diketahui, annahu idza ubiha kilal amrain fatta'akhuru afdal, telah diketahui apabila dibolehkan memilih 2 pilihan, boleh segera keluar atau boleh mengakhirkan keluarnya, fatta'akhuru afdal, mengakhirkan menginap di Mina itu lebih afdal, li'annahu aktsaru ibadatan, karena dengan menginap lebih afdal, lebih banyak ibadah yang dikerjakannya, yaitu diantaranya menginap di Mina, mabit di Mina itu ibadah yang agung. Tidur saja, mabit menginap saja, ini ibadahnya jauh lebih afdal daripada pada hari itu memperbanyak tawaf, atau pada malam itu memperbanyak tawaf di Masjidil Haram. Jadi khusus pada hari tasyrik, terutama malamnya, salat di Mina lebih afdal atau salat di Masjidil Haram? Salat di mana? Salat di Mina. Kalau malam sekarang ini, sekarang tanggal berapa? 21 apa? Jumada Ula, ada orang mabit di Mina, dapat apa-apa? Tidak dapat apa-apa dia. Jelas ya? Tetapi malam tasyrik, ibadah di Mina, bermalam di Mina lebih utama daripada tawaf di Masjidil apa? Masjidil Haram, karena ini ibadah khusus. Demikian pula ada tambahan lagi, orang yang mabit di Mina 3 hari atau 3 malam, dia bisa melontar jamrah 70 batu. Kalau dia mabitnya cuma 2 hari atau 2 malam, otomatis melontar jamrahnya berapa? Berapa? 70 dikurangi 21, jadinya berapa? 49, cuma 49. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa amma ramyuka aljimar fabikulli hasatin takfiru al-mubiqat, setiap kali engkau melontar jamrah, engkau digugurkan dosa besarmu 1 batu. Dan banyak lagi keutamaan, yaitu ketika melontar jamrah. Abdullah bin Umar apabila melontar jamrah berzikir dengan zikir panjang, karena tempat itu adalah tempat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatta'akhuru afdal, maka mengakhirkan menginap ini lebih afdal. Akan tetapi kalau kita melihat kondisi jamaah haji sekarang, pada malam yang ketiga dari hari tasyrik, Mina sudah selesai, sedikit yang bertahan.
mayoritas jamaah haji sudah keluar dari Mina. Tendanya sudah dibongkar, kolkasnya sudah diambili, barang-barangnya sudah diambili. Sedikit yang bertahan. Ini menunjukkan bahwasannya sunnah itu asing. Tidak mengapa keluar, tapi yang bertahan ini lebih afdal. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji beliau bertahan, beliau mengakhirkan mabitnya. Demikian sunnah. Sunnah itu mulia, sunnah itu agung. Kalau kita melihat yang ada di hari tasyrik, di hari ketiga sedikit sekali yang melontar jamrah, tidak ada desak-desakan. Mungkin kalau kita melontar jamrah sendirian, apalagi melontar jamrah ba'da asar, sedikit saja. Mayoritas jamaah haji sudah keluar di hari yang kedua, mereka mengambil keringanan, ataupun yang afdalnya mereka tinggalkan. Padahal mabit sampai di hari yang ketiga lebih afdal karena lebih banyak ibadahnya dan otomatis lebih banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lian walamma kana nafyul harat qad yufhamu minhu nafyal harat fi dalikal madhkur wa fi ghairihi. Kemudian Fadilatul Syekh menjelaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman fala itsma alaihi, tidak mengapa, ditiadakan dosa. Pada ayat yang mulia ini bisa difahami nafyul haraj, tidak mengapa di tempat itu, yaitu tidak mengapa seseorang keluar di hari yang kedua, dan juga tidak mengapa diizinkan di tempat-tempat yang lain. Walhasil annal haraj al manfi anil mutaqaddim wal mutaakhir faqat. Kesimpulannya, yang diizinkan, yang dikatakan tidak mengapa bagi jamaah haji hanya keluar dari Mina di hari yang kedua atau hari yang ketiga, itu saja, bukan yang lain. Sekarang jamaah haji tidak demikian, mabitnya di hotel. Kemudian mereka ke Mina, ke tenda Mina, melontar jamrah, kemudian ngopi sebentar, ngobrol, ngalor itu, kemudian balik lagi ke hotelnya. Besok lagi seperti itu. Ini dari mana seperti itu? Ini menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada yang mabitnya di Jeddah, hotelnya di Jeddah, hotelnya di Jeddah. Jadi ke Mina, melontar jamrah, Allahu Akbar. Kemudian di sana ngopi atau bikin mie ayam, bikin mie atau yang lainnya. Tenda di Mina kan makanannya susah, dapat makanannya apa adanya. Sehingga setelah, yang penting mabit itu kan gak harus panjang malam. Sebagian bisa dipahami mereka seperti itu. Sehingga mereka mabitnya sebagian malam, dan sebagian malam ini sebagian kecil. Pun bukan menginap. Mereka hanya ngobrol saja, kemudian tidurnya di Jeddah, ada di Mekah, ada di Aziziyah dan yang lainnya. Maka Fadilatul Syekh menjelaskan, yang dibolehkan itu bukan umum, bukan mutlak. Yang dibolehkan adalah orang yang menginap di Mina, benar-benar menginap. Kemudian sudah 2 hari dibolehkan keluar. Adapun mereka yang menginap, bukan menginap, mereka hanya pergi ke Mina, balik lagi ke hotel, ke Mina, balik hotel, mereka telah menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di menjelaskan, annal haraj manfiyun anil mutaqaddim wal mutaakhir faqat. Ini saja yang dibolehkan, yang Allah berfirman fala itsma alaihi, tidak mengapa keluar di hari yang kedua atau di hari yang ketiga, ini saja. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kemudian Fadilatul Syekh berkata, qayyadahu biqaulihi liman ittaqa. Allah menambahkan dengan firman-Nya,
bagi siapa yang bertakwa, ai ittaqallaha fi jami'i umurihi wa ahwalil haji. Bagi siapa yang bertakwa kepada Allah di dalam semua urusannya, terutama di dalam urusan haji, hendaklah bertakwa kepada Allah. Faman ittaqallaha fi kulli syai', maka siapa yang bertakwa kepada Allah di dalam semua urusannya, hasalalahu nafyul haraj fi kulli syai', maka dia memperoleh nafyul haraj, ditiadakan dosa baginya di dalam semua urusannya. Wa man ittaqahu fi syai'in duna syai' kanal jazaa'u min jinsil amal. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah di sebagian urusannya dan dia meninggalkan takwa di urusan yang lain, maka balasan yang dia dapatkan sesuai dengan perbuatannya. Maka Allah Ta'ala berfirman, wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, bimtithali awamirih, dengan mengerjakan perintahnya, wajtinabi ma'asihi, dan meninggalkan maksiatnya, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwasannya kalian hanya kepada Allah akan dikumpulkan. Famujazikum bi'amalikum, Allah akan membalas kalian sesuai dengan amal-amal kalian. Famanittaqahu wajada jazaa'at taqwa indahu, barang siapa bertakwa kepadanya, dia akan mendapatkan balasan takwa di sisi Allah. Wa man lam yattaqihi aqabahu asyaddal uqubah, barang siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, Allah akan menyiksanya dengan siksa yang keras. Fal ilmu bil jaza min a'dhamid dawa'i li taqwallah, dan mengetahui hari pembalasan di antara sebab terbesar yang memudahkan seseorang bertakwa kepada Allah, yaitu mengetahui balasan-balasan di hari akhirat atau di akhirat, pendorong seseorang bertakwa kepada Allah. Falihada hatta ta'ala alal ilmi bidzalik, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk mengetahui balasan-balasan yang Allah sediakan di hari akhir nanti. Wallahu taala a'lam bisawab. Dari ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi fadlu dzikrillah fi ayyamit tasyrik, keutamaan berzikir memuji Allah di hari-hari tasyrik. Fihi at-tafarruh lil ibadah fi mawasimil khair. Dari ayat ini terdapat pelajaran at-tafarruh lil ibadah, fokus beribadah, itu memperbanyak ibadah kepada Allah di musim-musim kebaikan seperti hari tasyrik atau 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, atau di hari-hari yang mulia yang lainnya. Kita dianjurkan untuk fokus untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perintah berzikir ini setiap saat, tetapi dikhususkan perintah zikir pada hari tasyrik, menunjukkan pelajaran hendaklah kita memperbanyak ibadah pada hari-hari tasyrik. Namun yang kita lihat, yang kita saksikan pada diri kita, bukan orang lain ya. Kita menyaksikan ternyata kita di hari-hari tasyrik sudah capek, sudah lelah, karena kita memperbanyak ibadah di hari Arafah atau hari-hari 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Adapun hari tasyrik kita terlalu santai. Maka pada ayat ini Allah mengingatkan kita supaya memperbanyak ibadah
di hari-hari tasyrik. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wujubul mabit bimina ayyam tasyrik. Wajib mabit di Mina pada hari tasyrik. Wajib mabit di Mina, itu menginap. Ayyam tasyrik artinya layaliyat tasyrik. Di hari tasyrik artinya di malam tasyrik. Dan yang namanya mabit itu benar-benar mabit, bukan pura-pura mabit. Jadi kalau secara urf, secara biasa, ada orang bertamu, kemudian dia pulang, bisa tidak dikatakan dia menginap? Secara urf, ada orang datang jam 7 sampai jam 8 di rumah saya, lalu dikatakan bata fulanun fi baiti, orang tadi menginap di rumahku, artinya menginap di sebagian malam saja. Apakah seperti itu? Enggak. Jelas ya? Jadi secara uruf namanya mabit itu menginap sepanjang malam atau sebagian malam, tapi benar-benar niat untuk apa? Menginap. Adapun yang dilakukan oleh mayoritas jamaah haji, yang tidak bertakwa kepada Allah, menginap di malam tasyrik, mengobrol saja. Kalau bahasa Surabaya, cangkruan saja, melontar jamroh, kemudian ke tenda, ngobrol, ngopi, ngambil teh, kemudian supirnya berangkat, supir busnya berangkat, ya sudah kita balik lagi, sudah sah, keluar, masya Allah, Allahu Akbar. Maka kalau cari travel, jangan travel yang mewah, cari travel apa? Kardus. Insyaallah menginap di Mina sampai tas-tasnya dicantolkan di Mina. Insyaallah ini aman ini. Kalau tasnya dicantolkan di Mina ini tidak keluar kemana-mana insyaallah sampai hari yang ketiga. Dari hadis ini, dari ayat ini terdapat pelajaran fihi ayyamut tasyrik. Ayyamul Id, hari tasyrik adalah hari raya bagi umat Islam. Dikuatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iduna ahlal Islam. Hari Arafah, hari Idul Adha, hari tasyrik adalah hari raya kita, wahai umat Islam. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatu takbir al-muqayyad wa takbir al-mutlaq fi ayyami tasyrik. Disyariatkan takbir khusus dan takbir umum pada hari tasyrik. Takbir khusus yaitu takbir setiap kali salat 5 waktu. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Bukhari di antara salaf, yaitu Qasim ibnu Muhammad ibni Abi Bakar, takbir setiap kali salat. Bahkan salat nafilah, setelah salat nafilah bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Secara khusus ataupun apa? Secara umum. Kalau secara khusus kalau secara khusus setiap selesai salat 5 waktu. Secara umum setiap saat. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi tahrimus siyam fi ayyami tasyrik. Diharamkan puasa pada hari tasyrik, karena hari tasyrik adalah hari raya, maka diharamkan berpuasa pada hari tasyrik. Kecuali siapa yang dibolehkan puasa pada hari tasyrik?
Siapa yang tidak bisa menyembelih korban untuk hajinya, haji tamattu, maka diganti dengan puasa 3 hari, dan puasa 3 hari ini boleh dikerjakan pada hari tasyrik. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi masyru'iyatu ramyil jimar ayyam tasyrik. Disyariatkan melontar jamrah pada hari tasyrik. Dan para ulama mengingatkan jangan gampang-gampangan di dalam masalah melontar jamrah. Banyak jamaah haji yang titip, padahal dia sehat walafiat, titip melontar jamrah. Menitipkan melontar jamrah tidak boleh, kecuali siapa yang benar-benar darurat. Darurat, tidak bisa berangkat, sakit parah, kemudian tidak mampu. Tidak mengapa demikian, tapi orangnya biasa-biasa, sehat-sehat. Adapun jamaah haji sekarang ajib, aneh. Mereka menitipkan, titip jamaah haji yang lain, titip ya nanti lontarkan jamrah untuk saya. Taib, siap insyaallah. Maka siapa yang seperti itu dikhawatirkan tidak sah, karena dia menggampangkan masalah ini. Padahal melontar jamrah adalah syiar haji yang agung. Maka menitipkan ramyul jimar, tauqilu ramyil jimar biduni udrin, menitip lontar jamrah tanpa udur, dikhawatirkan tidak sah, dikhawatirkan tidak mendapatkan pahala melontar jamrah tersebut. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi jawazut ta'ajjul fi yaumaini walakin at-ta'akhkhuru afdalu. Dibolehkan keluar dari Mina di hari tasyrik yang kedua. Ini namanya ta'ajjul. Akan tetapi mengakhirkannya lebih afdal lagi. Fihi al-ajru ala qadril masyaqqah. Besarnya pahala sesuai dengan beratnya kesulitan. Dan semakin berat ibadah seseorang, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fihi an-nahi an ta'akhur ila al-yaumil rabi'a asyar wal khamisa asyar. Dilarang mengakhirkan mabit sampai malam yang ke-14 atau malam yang ke-15. Siapa yang melakukan demikian berarti dia faqad asa'a wa ta'adda wa dhalama. Dia telah melakukan perbuatan buruk, melampaui batas, dan telah melakukan perbuatan zalim karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari tasyrik yang ketiga, jamaah haji harus keluar dari Mina sebelum matahari terbenam. Tidak boleh. Jadi harus keluar dari Mina sebelum matahari terbenam. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wujubut taqwa. Diwajibkan bertakwa di dalam semua urusan, terutama di dalam urusan haji. Dari ayat ini terdapat pelajaran fihi ittiba'us sunnah yurithut taqwa. Mengikuti sunnah memudahkan seseorang untuk bertakwa kepada Allah. Maka pegang teguhlah sunnah. Orang yang istiqamah di atas sunnah dimudahkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka siapa yang keluar dari Mina di hari yang kedua tidak mengapa. Siapa yang keluar dari Mina di hari yang ketiga tidak mengapa. Tapi Allah berfirman, limanit taqwa, ada tambahan takwa. Maka hendaklah kita kejar fadilah ini. Kita ingin menjadi orang bertakwa.
Kalau haji jangan keluar. Kalau bisa jangan keluar di hari yang kedua. Bertahanlah sampai di hari yang ketiga, karena itu sunnah Nabi SAW. Kemudian siapa yang mengikuti sunnah, dia akan dimudahkan mengikuti jalan orang-orang yang bertakwa. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi itsbatul ba'ts, mengimani adanya hari kebangkitan, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun, dan ketahuilah bahwasanya kalian hanya kepada Allah kalian dikumpulkan. Maka apabila demikian, untuk itulah kita istiqamah di atas jalan ilmu. Untuk itulah, untuk hari kebangkitan, kita sabar di atas jalan ilmu. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi al-muntafi'una bil ingdar wal mau'idah humul muttaqun. Orang yang mengambil manfaat dari peringatan dan juga dari nasihat hanyalah orang-orang yang bertakwa. Al-muntafi'una bil mau'idah, al-muntafi'una bil ingdari wal mau'idah humul muttaqun. Orang yang mengambil manfaat dari mau'idah dan dari peringatan hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi fadlul ilmin nafi, keutamaan ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu, ketahuilah. Maka orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, merekalah yang takut kepada Allah, merekalah yang siap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.